Banyak orang yang frustasi saat nurunin berat badan karena knowledge dalam olahraga dan pemahaman tentang nutrisinya masih rendah. Nah, dalam beberapa kasus, karena ketidakpahaman ini membuat kita akhirnya melakukan hal yang berlawanan dengan keinginan kita. Artinya nanti di akhir tujuan kita apa, terus kita ngelakuin apa, jadinya jadi salah kaprah ya teman-teman ya. Nah, jadi dalam melakukan proses turun berat badan itu adalah bukan hal yang mudah ya teman-teman ya. Itu sulit, terus juga menguras waktu, kita butuh semangat lebih dan juga kita punya kemauan kuat alias pekerja keras baru kita bisa dapat hasilnya. Nah, karena memang untuk bisa mendapatkan hasil yang ideal itu kita awalnya harus terpaksa untuk melakukan hal yang tidak kita suka. Contoh misalnya kita harus makan beras merah, mungkin kita harus makan yang rebus-rebusan, terus kita mungkin harus makan kurang garam dan lain sebagainya. Nah, itu akan membuat mental kita menjadi down ya, karena kebiasaan itu bukan kebiasaan yang selama ini kita lakukan kayak gitu. Padahal itu tadi karena ketidakpahaman itu jadi membuat seolah-olah makanan yang sehat itu harus seperti itu. Jadi makanan sehat itu justru harus bisa dinikmati gitu ya, dengan syarat dia memenuhi beberapa kriteria yaitu mengandung karbohidrat, protein, serat, vitamin, artinya nilai gizinya menjadi tinggi gitu ya. Harusnya sih seperti itu, tapi karena ketidakpahaman itu tadi, jadi kita menjadi salah kaprah, jadi dietnya monoton kayak gitu. Nah, kita harus menemukan cara yang mudah, yang murah, terus juga menyenangkan supaya kita bisa menjalani aktivitas ini dalam jangka panjangnya, bukan cuman sekedar memperoleh hasil terus kita udah gitu aja. Nah, kalau kita berhenti, nah itu otomatis badan kita akan kembali menjadi gemuk lagi karena kita akan kembali lagi kepada kebiasaan yang lama. Nah, ini biasanya akan menimbulkan efek balas dendam ya. Artinya sudah capek menahan, akhirnya kita luapkan kayak gitu. Nanti bisa bisa lebih parah lagi daripada yang sebelumnya malah kayak gitu. Nah, juga karena ketidakpahaman tentang jenis olahraga yang dipilih. Nah, kadang-kadang kita jadinya salah kaprah ya teman-teman ya. Jadi misalnya kayak gini nih, rata-rata orang yang baru mulai diet itu dia akan memilih olahraganya jenisnya kardio. Karena kardio itu menurut mereka gampang dilakukan terus bakar keringatnya banyak kan gitu kan. Berarti pembakaran kalorinya jadi semakin besar kayak gitu. Padahal nggak juga. Jadi coba di sini kita bandingkan ya. Jadi ada dua jenis olahraga yang bisa teman-teman pilih nanti. Yang pertama kardio itu tadi, yang kedua adalah resistance training atau weight training ya, artinya angkat beban. Nah, kalau olahraga kardio itu olahraga yang lebih berfokus kepada endurance dan otot jantung. Sedangkan kalau weight training itu lebih fokus untuk melatih otot rangka dan otot power. Nah, sekarang coba kita pahamin orang-orang yang tadi ketika mulai olahraga mulainya dengan kardio ya, jogging. Biasanya setiap hari Minggu tuh mereka melakukan jogging. Nah, padahal dengan jogging ini pembakaran kalorinya sangat kecil. Artinya dengan pembakaran kalori yang sangat kecil itu menjadi tidak efisien lagi. Ya, karena memang fokusnya adalah endurance. Nah, endurance ini berarti dia menggunakan power sehemat mungkin agar dapat melakukan aktivitas tersebut selama mungkin. Nah, kebanyakan mereka akan punya pikiran frustasi akhirnya. Karena gini, sudah latihan lama-lama kan, tapi turun berat badannya nggak banyak gitu. Itu bisa jadi penyebab akhirnya mereka nggak lanjut lagi karena impactnya memang nggak terlalu besar, ya kan? Nah, biasanya orang-orang kalau sudah habis jogging itu dia minum es teh misalnya kan, minum es jeruk, nah, terus makan jajan. Sudah latihannya seminggu sekali dan pembakaran kalorinya kecil, terus dia memasukkan suatu hal yang salah. Nah, belum lagi kalau dia lanjut makan bubur ayam biasanya atau makan mie ayam dan lain sebagainya. Wah, itu kelar sudah itu. Nah, kenapa sih mereka melakukan hal seperti itu, ya kan? Karena gini, karena mereka sudah merasa melakukan olahraga gitu kan. Mereka sudah merasa melakukan olahraga dengan lama gitu kan. Artinya dengan lama mungkin kalori yang terbakar lebih banyak kayak gitu ya. Nah, ini dia yang akan membuat jadi frustasi tadi. Nah, kadang-kadang teman-teman itu sudah melakukan evaluasi ya, ternyata hasilnya itu tidak sebanyak yang kita harapkan. Nah, itu akhirnya akan membuat kita akhirnya menjadi berhenti dan tidak melanjutkan lagi kepada kebiasaan itu. Padahal memang ya sudah kita jelaskan tadi bahwa memang pembakaran kalorinya kecil. Nah, karena ketidakpahaman itu akhirnya kita menjadi salah kaprah dalam memilih jenis olahraga. Nah, padahal ya secara olahraga yang paling efektif untuk membakar kalori dalam waktu singkat itu ya weight training. Kemudian pada saat kita melakukan weight training itu olahraga angkat beban itu yang dibakar adalah gula dan kemudian lemak.
Nah, yang membakar itu siapa? Yang membakar itu adalah otot kita. Jadi semakin rutin kita angkat beban, otot yang ada pada tubuh kita juga akan beradaptasi berdasarkan progressive overload yang terus kita lakukan. Efeknya tubuh kita dalam tanda kutip itu punya cc yang besar, teman-teman. Jadi pembakarannya semakin besar ketika otot putih ini membesar gitu loh. Jadi makanya apa yang kita makan itu tidak langsung gampang menjadi lemak pada akhirnya, karena kita punya suatu pembakaran yaitu otot putih ini tadi. Nah, jadi memang makanya kita berfokus kepada otot ini supaya pembakaran kalorinya lebih banyak, terus juga lebih maksimal hasilnya. Riset mengatakan ya bahwa pembakaran kalori untuk jenis kardio ini hanya sebanyak 3 hari aja dari pas kita latihan. Itu 3 hari ke depan tuh terjadi pembakaran kalori pada saat kita kardio. Tapi untuk weight training ini atau jenisnya angkat beban itu bisa membakar selama 14 hari ke depan. Wow. Nah, jadi lebih banyak ya teman-teman ya. 3 banding 14 tuh banyak tuh. Nah, tapi di sini kita bukan membandingkan jenis olahraga mana yang terbaik ya. Teman-teman juga harus pilih pilih sendiri, artinya olahraga mana yang baik sesuai dengan kebutuhan, karena memang hasil yang dituju itu beda sesuai dengan tujuan masing-masing. Jadi nggak apple to apple itu untuk dibandingkan kayak gitu aja ya. Nah, belum lagi teman-teman harus juga paham tentang nutrisi itu tadi. Nutrisi tentang gizi yang kita makan dalam sehari-hari ya, seperti karbonya, karbo eh, karbo yang rendah kalori itu apa, terus juga nanti ada lemak yang bagus itu seperti apa, protein yang baik itu sumbernya dari mana, konsumsinya harus seberapa dan lain sebagainya. Nah, terus juga teman-teman juga harus menghindari gula-gula yang berlebih ya, hidden sugar yang terdapat pada minuman manis dan lain sebagainya, terus juga gorengan yang mempunyai lemak yang tinggi ya. Terus juga kalorinya banyak. Nah, karena lemaknya itu tinggi, maka kalorinya menjadi lebih banyak. Nah, semakin sulit diet kita itu ketika kita masih mengkonsumsi yang berminyak, yang asin, yang gurih-gurih, kriuk-kriuk kayak gitu, maka diet kita akan semakin sulit. Nah, artinya di sini kita supaya tidak salah kaprah dalam memilih jenis olahraga dan jenis makanan itu tadi, kita harus membangun knowledge yang bagus, gali informasi dan lain sebagainya, ciptakan lingkungan, temukan teman-teman yang baik, terus juga lihat-lihat sumber-sumber di media sosial mana yang bisa kita jadikan sebagai acuan yang valid untuk dijalaninnya kayak gitu ya. Nah, jadi sejatinya ya olahraga memang wajib ditempatkan sebagai bagian dari rutinitas kita ya. Jadi misalnya teman-teman itu banyak yang tidak suka olahraga, tapi sebenarnya ketika tidak suka olahraga padahal di tempat lain, artinya waktunya dipakai di kegiatan yang lain itu banyak gitu loh. Mungkin dia bisa meluangkan ke sini, cuman karena ini menurut mereka bukan prioritas dan belum ada kebutuhan tentang ini, jadi akhirnya dia waktunya dialihkan ke lain. Jadi saran saran saya adalah lakukanlah selagi masih bisa dan mampu, karena nanti di usia-usia yang kita semakin 30-40 tahun ke atas, kemungkinannya untuk melakukan olahraga itu akan semakin sulit. Untuk mengontrol makan juga akan semakin sulit ya. Karena mungkin imunitas kita sudah menurun, terus juga metabolismenya sudah menurun. Nah, kita untuk pulih menjadi 100% sehat lagi itu akan semakin sulit. Jadi, memang untuk hal ini kita harus melakukan kebiasaan supaya terbentuk kebiasaan yang bagus. Bukan buat saat ini, tapi untuk kesehatan di jangka panjang. Oke, mungkin seperti itu. Semoga bermanfaat.